Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA dan materi IPA pada hari ini akan membahas tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum apa fungsi dari darah pada organ peredaran darah atau pada tubuh manusia? Nah, fungsi darah yaitu yang pertama untuk menjaga daya tahan tubuh manusia, ya. Kemudian yang kedua mengoptimalkan fungsi otak manusia. Lalu yang ketiga dapat mengangkut oksigen pada peredaran tubuh manusia. Kemudian yang keempat, mengangkut sari-sari makanan dan mineral, ya, serta zat sisa dalam tubuh manusia. Lalu selanjutnya fungsinya dapat membunuh kuman penyakit, ya. Nah, itu adalah fungsi darah pada tubuh manusia. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan darah di dalam tubuh agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang dapat mengganggunya. Ya. Lalu apa saja penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia? Baik, kita akan bahas, ya. Yaitu yang pertama, gangguan hipertensi atau penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi juga disebut sebagai penyakit tekanan darah tinggi, ya. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini juga merupakan suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal, ya, atau batas normalnya itu melebihi 140/90, ya. Jadi jika tekanan darah di atas 140/90, maka disebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya. Nah, apa penyebab dari penyakit hipertensi ini? Yaitu yang pertama, faktor keturunan, ya. Lalu yang kedua, kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, ya. Lalu yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, ya. Nah, itu penyebabnya. Lalu apa saja gejala yang timbul pada penyakit hipertensi ini? Yaitu yang pertama, mudah marah, ya. Lalu yang kedua, kelelahan. Lalu yang ketiga, sering merasa pusing, ya. Selanjutnya hipotensi. Kalau tadi hipertensi, sekarang adalah hipotensi. Ya. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah, ya, berada pada batasan di bawah normal, ya. Nah, jika tekanan darah di bawah 90/60, maka orang tersebut mengalami gangguan hipotensi, ya. Atau hipotensi juga disebut sebagai penyakit tekanan darah rendah, ya. Nah, lalu apa saja penyebab dari gangguan hipotensi ini? Yaitu yang pertama, kekurangan suatu zat penting bagi tubuh, ya. Kemudian kelebihan mengkonsumsi obat penurun tekanan darah atau overdosis, ya.
Lalu selanjutnya terjadi pendarahan, ya. Nah, itu adalah penyebab dari gangguan hipotensi. Lalu apa saja gejala dari gangguan atau penyakit hipotensi ini? Gejalanya yaitu yang pertama, jantung berdebar kencang atau berdebar dengan cepat, ya. Lalu pusing, kemudian lemas badannya, kemudian mual-mual, ya. Kemudian pandangannya itu buram atau kabur, ya. Kemudian wajahnya pucat, badannya keringat dingin, dan terakhir bisa menyebabkan pingsan, ya. Nah, itu adalah penyakit hipotensi atau gangguan hipotensi. Baik, selanjutnya adalah anemia, ya. Gangguan anemia atau penyakit anemia merupakan penyakit kekurangan darah yang menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ-organ tubuh tertentu, ya. Nah, apa saja penyebab dari penyakit anemia ini? Yaitu yang pertama faktor genetik, ya. Lalu yang kedua kekurangan zat-zat tertentu, yaitu zat hemoglobin dan zat besi, ya. Lalu apa saja gejala dari penyakit anemia ini? Yaitu yang pertama, tubuh sering merasa lelah dan lemas, ya. Lalu rentan terserang penyakit. Nah, selanjutnya adalah leukemia. Nah, apa itu leukemia? Leukemia adalah penyakit kelebihan memproduksi sel darah putih yang jumlahnya sangat berlebih, ya. Nah, leukemia ini juga dikenal dengan istilah penyakit kanker darah, ya. Lalu apa saja penyebab dari gangguan atau penyakit leukemia ini? Yaitu yang pertama, virus karsinogenik, ya. Lalu paparan zat radioaktif, ya. Lalu selanjutnya infeksi zat kimia beracun, ya. Lalu ada juga karena mengkonsumsi zat atau minuman beralkohol, ya. Lalu merokok yang berlebihan, ya. Dan terakhir bisa juga karena faktor genetik, ya. Nah, lalu apa saja gejala dari penyakit leukemia ini? Yaitu yang pertama, muncul gejala anemia seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya. Lalu terjadi pendarahan pada hidung dengan rentan waktu yang sering, ya. Kemudian penurunan berat badan yang berlebih, ya. Lalu mudah memar pada beberapa bagian tubuh, ya. Nah, itu adalah gejala dari penyakit leukemia. Baik, selanjutnya adalah gangguan atau penyakit stroke, ya. Stroke merupakan penyakit berupa hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena terjadi gangguan suplai atau gangguan aliran darah ke dalam otak, ya. Nah, penyakit stroke ini biasanya atau umumnya dibedakan dengan dua jenis, yaitu yang pertama stroke iskemik dan yang kedua adalah stroke hemoragik, ya.
bedanya stroke iskemik dan stroke hemoragik? Stroke iskemik ini adalah pembekuan darah yang menyebabkan tersumbatnya aliran darah ke otak, ya. Sedangkan stroke hemoragik yaitu pembuluh darah yang ada di dalam otak itu pecah, ya, atau bocor, sehingga darah mengalir dengan cepat ke dalam otak, ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan atau penyebab terjadinya stroke? Yaitu yang pertama, tekanan darah tinggi. Lalu yang kedua, kegemukan. Yang ketiga, kolesterol tinggi, ya. Lalu diabetes juga. Kemudian detak jantungnya tidak teratur, ya. Kadang sangat cepat, kadang sangat lambat, ya. Kemudian apa gejala dari penyakit stroke ini? Yaitu yang pertama, sakit kepala tiba-tiba, ya. Lalu kehilangan keseimbangan, bisa juga kelelahan, kemudian vertigo, ya. Lalu biasanya ada masalah dalam berbicara dan pada pendengaran, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gangguan atau penyakit jantung koroner, ya. Jantung koroner merupakan suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan, ya, sehingga peredaran darah terganggu, ya. Lalu apa penyebab dari penyakit jantung koroner ini? Yang pertama, terjadinya endapan lemak di tubuh manusia, ya. Lalu ada endapan zat kapur, ya. Kemudian pembuluh nadi atau arteri pada tubuh manusia itu mengeras, ya. Nah, apa gejala yang terjadi pada penderita jantung koroner? Yaitu nyeri hebat di bagian dada, lalu sesak nafas, ya. Kemudian detak jantung tidak normal atau sangat cepat, ya. Nah, penderita jantung koroner ini juga beresiko akan penyakit gagal jantung, ya. Apa itu penyakit gagal jantung? Yaitu keadaan ketika jantung pada tubuh manusia atau pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal, ya. Sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, ya, dan dapat menyebabkan berkurangnya pasukan darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi penyakit gagal jantung ini juga dapat diderita oleh penderita jantung koroner, ya. Dan penyebab dari penyakit gagal jantung maupun gejala dari penyakit gagal jantung itu hampir sama dengan penderita jantung koroner, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyakit varises, ya. Apa itu penyakit varises? Yaitu pelebaran pembuluh balik atau vena, ya, yang umumnya terjadi di bagian betis berupa tonjolan
berbelok-belok yang berwarna biru ya. Nah, apa penyebab dari penyakit varises? Yaitu terlalu lama berdiri ya, atau bekerja yang lebih banyak menggunakan kaki ya. Lalu apa gejala dari penyakit varises ini? Yaitu yang pertama, pembuluh darah di kulit membengkak atau bahkan berubah warna ya. Lalu gatal-gatal ya. Lalu juga memar ya. Nah, selanjutnya yaitu penyakit sklerosis. Kalau tadi varises, sekarang sklerosis. Apa itu penyakit sklerosis? Yaitu penyakit pengerasan pembuluh nadi atau arteri ya. Nah, apa penyebab dari penyakit sklerosis ini? Yaitu yang pertama, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pada pembuluh nadi atau arteri ya. Itu adalah penyebab utama dari penyakit sklerosis ya. Lalu apa gejalanya? Gejala dari penyakit sklerosis yaitu yang pertama, nyeri pada bagian mata dan punggung ya. Kemudian penglihatannya kurang jelas atau buram ya. Lalu kelelahan juga bisa. Kemudian pusing ya. Nah, itu semua tadi yang Ibu jelaskan dari awal sampai terakhir sklerosis, itu semua merupakan penyakit-penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia ya. Jadi itu semua penyebab-penyebabnya, gejala-gejalanya juga sudah Ibu jelaskan ya. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian buka kembali buku paket dan LKS kalian dan baca kembali materinya di rumah ya. Jika ada yang belum paham juga silakan tanya ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini yang akan Ibu berikan lewat WhatsApp ya. Tetap semangat dan sehat selalu ya anak-anak. Terima kasih.